Seorang siswi terkejut melihat bahwa makanan kantin sudah habis padahal belum jam 12. Semua orang berdiri kebingungan, tidak tahu harus berbuat apa. Lalu seorang guru datang. Ia melihat nampan kosong dan sangat marah. Murid-murid sekolah laki-laki sudah makan, tetapi murid-murid sekolah perempuan masih lapar. Guru itu menjadi kesal dan langsung pergi menemui kepala sekolah laki-laki. Ia berkata, "Kita sudah sepakat untuk berbagi kantin, tetapi ketika akhirnya giliran anak perempuan, makanannya sudah habis." Kepala sekolah laki-laki menjawab, "Anak perempuan keluar kelas terlalu terlambat, dan mereka bergerak terlalu lambat. Mereka seharusnya datang lebih awal lain kali." Guru itu tidak membantah. Sebagai gantinya, ia membuat rencana. Ia memutuskan untuk menulis ulang jadwal sekolah anak perempuan, agar waktunya lebih tepat. Ia menguji semuanya sendiri, bangun tidur, menggosok gigi, mencuci muka, berjalan ke kantin, bahkan ke kamar mandi, mengukur setiap langkah dengan stopwatch. Kemudian, ia membuat semua murid bangun pukul 5 pagi. Setiap bagian rutinitas harus mengikuti jadwal baru. 15 menit untuk mandi dan sarapan, 3 menit untuk ke kamar mandi. Keesokan harinya, jadwal baru dimulai. Semua anak perempuan menggosok gigi bersama-sama, berbaris dalam lingkaran besar. Lalu mereka semua buru-buru ke kamar mandi, tetapi rencana itu sama sekali tidak membantu. Semua orang kelelahan dan keadaan tetap lambat. Beberapa anak perempuan masih tidak bisa mendapat makanan. Seorang siswi yang memang selalu bergerak lebih lambat, akhirnya menangis di asrama. Ia sekali lagi melewatkan sarapan. Teman sekamarnya memberinya jadwal baru. Semua siswi lain penasaran. Teman sekamar itu menjelaskan rencananya. Satu kelompok akan mandi sementara kelompok lain ke kamar mandi. Ketika kelompok pertama selesai, kelompok kedua bisa bergantian. Setelah mendengar rencana itu, semua orang bertepuk tangan. Mereka segera membagikan jadwal baru ke semua kamar asrama. Keesokan paginya, rencana bergiliran dimulai. Murid-murid dibagi menjadi 2 kelompok. Ada yang ke kamar mandi dan ada yang bersiap-siap. Setelah siap, mereka berlari ke kantin. Setiap siswi membawa 2 kotak makan. Dengan begitu, semua siswi mendapat makanan, bahkan yang datang terlambat. Kali ini justru sekolah laki-laki yang tidak kebagian makanan. Ketika kepala sekolah laki-laki mengetahui murid-muridnya lapar, ia marah-marah dan mempertanyakan guru perempuan itu. Ia menuduhnya egois. Tetapi guru itu dengan tenang menjawab, "Saya hanya mengikuti saran Anda. Anda sendiri yang bilang agar kami datang lebih awal." Kepala sekolah itu semakin kesal. Ia menyesali ucapannya. Saat itu para siswi maju, membungkuk sopan, dan berterima kasih kepada kepala sekolah. Ia merasa malu, tetapi hanya bisa berkata, "Selama semua kenyang, itu sudah baik." Dan dengan cara itu, para siswi berhasil menyelesaikan masalah tidak kebagian makanan.